Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 32. Pembalasan awal dimulai. Esok harinya, setelah berpamitan dengan ayah dan ibu, aku menuju ke rumahku. Rumah yang menyimpan banyak kenangan pahit bersama Hindra. Setibanya di pintu pagar, segera aku keluarkan kunci dan membuka gembok. Keadaan rumah sudah seperti rumah hantu. Rumput liar mulai tumbuh di sekitar pagar. Ada yang merambat, ada pula yang sudah melilit di jeruji besi pagar. Prihatin rasanya melihat kondisi rumah yang biasanya terlihat asri, kini mulai tidak terawat. Kulangkahkan kakiku masuk ke dalam halaman. Sudah beberapa tanaman di pot layu karena kekurangan air. Aku menuju ke arah pintu lalu mengeluarkan kunci dari dalam tas. Sedikit demi sedikit, kubuka dalam pintu. Sama halnya keadaan di luar tadi, kondisi dalam rumah tidak kalah menyeramkannya. Sarang laba-laba sudah banyak menempel pada dinding, dengan keramik sudah dipenuhi dengan debu. Kuambil sapu lalu mulai membersihkan hamparan debu yang ada pada lantai, dan perabot rumah tangga lalu melanjutkan ke sarang laba-laba yang menempel pada dinding. Ada sekitar 30 menit, aku melakukan itu, hingga mulai terlihat sedikit bersih dan rapi seperti dulu. Kubuka jendela. Sinar matahari dan udara pagi masuk menggantikan suhu yang sudah lama tertampung dalam rumah. Saatnya aku kembalikan barang-barang kerusakan ini pada pemiliknya. Kukeluarkan handphone dan mencari kontak Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak. Maaf kalau Rini kembali mengganggu waktu libur Bapak. Rini mau tanya, apa Bapak sudah mendapat informasi di mana Ibu Teti dan keluarganya tinggal? Sudah Bu, mereka tinggal di sebuah perumahan yang tidak jauh dari rumah Ibu. Kalau begitu, tolong kirim alamatnya. Rini tunggu sekarang. Baik Bu, tunggu sebentar. Aku menunggu beberapa saat, hingga sebuah notifikasi pesan masuk. Sebuah alamat lengkap yang dikirim Pak Yusuf padaku. Sebelum menyimpan kembali handphoneku pada tempatnya semula, kubalas pesan Pak Yusuf dengan ucapan terima kasih. Sekarang pembalasan awal akan kalian terima. Aku keluar rumah untuk menemui seseorang. Assalamualaikum Bu Ramlah. Kuucapkan salam pada tetanggaku yang sedang asik menyiram tanaman di halaman. Waalaikumsalam. Dari mana saja Bu Rini ini? Tumben baru kelihatan. Iya Bu, untuk sementara waktu aku tinggal di rumah ayah dan ibu. Apa Pak Ramlinya ada? Ada di dalam. Apa mau saya panggilkan? Iya Bu, kalau boleh. Saya meminta bantuannya sedikit. Baiklah, kalau begitu, ayo masuk. Baiknya ibu menunggu di teras. Aku mengikuti Bu Ramlah dari belakang. Setelah dipersilakan duduk, Bu Ramlah masuk ke dalam rumah. Tidak berselang lama kemudian, Pak Ramli datang bersama dengan Bu Ramlah sambil membawa 2 gelas teh hangat. Silakan Bu Rini. Maaf, hanya bisa menyuguhkan ini. Ini juga sudah lebih dari cukup kok Bu. Terima kasih banyak sudah mendapatkan ini. Tidak apa-apa, namanya juga hidup bertetangga. Ku seruput isi dalam gelas, hingga beberapa kali sebelum kutarakan niatku datang ke sana. Begini Pak Ramli, kalau Bapak tidak sibuk, saya meminta bantuan pada Bapak untuk mengantar perabot saya ke benteng sebelah dengan mobil dinas Bapak. Ibu jangan bercanda. Mana boleh mobil sampah dipakai untuk mengangkut barang-barang mewah. Lagian di dalam bak mobil masih ada sisa sampah semalam. Baunya sangat menyengat di hidung. Tidak apa-apa Pak, malah itu lebih bagus lagi. Jangan Bu, kasihan perabot-perabot Ibu. Bisa tertular bau dari sampah-sampah itu.
Terlihat keseriusan di wajah pria parubaya yang bekerja sebagai driver di dinas kebersihan. Tenang saja Pak, tidak apa-apa. Kalau Bapak tidak mau menyupir, biar saya saja. Tapi mohon bantuannya. Bapak boleh memanggil beberapa teman Bapak untuk membantu saya menaikkan barang-barang itu ke atas mobil. Soal biayanya, Bapak jangan khawatir. Sesaat Pak Ramli dan Bu Ramla saling menatap. Maaf sebelumnya, bukannya saya tidak mau mengemudikan mobil sampah itu. Tapi saya hanya kasihan pada perawat-perawat ibu, nantinya pasti akan rusak dan berbau. Soal anggota, Bapak akan bantu. Bapak akan telepon teman-teman Bapak untuk datang kemari membantu ibu. Itu juga tidak mengapa. Malah saya berterima kasih banyak atas bantuan Bapak dan teman-teman. Kalau begitu, saya permisi dulu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mari Bu Ramla, kita ke rumah. Kapan-kapan saja Bu. Soalnya saya lagi sibuk menyiapkan kebutuhan anak-anak yang sebentar lagi akan pulang ke pesantren. Aku langsung pulang setelah berpamitan dengan mereka. Setelah berada dalam rumah, kusiapkan semua barang-barang Hendra dan keluarganya. Tidak butuh waktu lama. Semua barang-barang mereka sudah tersusun rapi di atas mobil, bersama dengan tumpukan sampah yang menyengat di hidung. Ini baru awal. Sebelum berangkat, kuserahkan beberapa lembar uang kertas pada Pak Ramli untuk dibagi bersama teman-temannya. Mobilnya nanti saya pulangkan ya Pak, ucapku saat sudah mulai membunyikan mesin mobil. Iya Bu, hati-hati, balas Pak Ramli sambil melambaikan tangan. Sedikit demi sedikit, kujalankan mobil dam sampah itu menuju ke alamat yang sudah dikirim Pak Yusuf padaku. Mudah bagiku untuk menjalankan mobil tersebut, karena dulu ayah sering mengajariku membawa mobil seperti itu saat masih aktif sebagai anggota TNI. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya aku tiba juga di sebuah pintu gerbang masuk ke dalam BTN. Seorang satpam datang menghampiriku. Awalnya dia biasa-biasa saja, tapi setelah melihatku, baru dia kaget kalau yang mengemudi saat itu adalah seorang perempuan. Ibu mau kemana? Saya mau mengantar perawat keluarga Pak Herman. Pak Herman penghuni baru itu, maksud ibu? Iya, betul sekali. Apa saya boleh masuk? Silakan. Pak Satpam segera membuka palang pintu dan mempersilakanku untuk masuk. Kuserahkan uang tip pada Pak Satpam sebelum masuk sebagai tanda terima kasih. Aku kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba juga di sebuah rumah berpagar besi dengan dinding dicat warna biru. Paket sudah tiba, teriakku tanpa membuka jendela mobil. Pintu rumah terbuka dan keluar Hendra bersama keluarga besarnya. Tidak ketinggalan, Dewi juga ada di sana. Paket dari mana? Kenapa menggunakan mobil sampah seperti ini? Balas Bu Teti membuka pintu pagar. Paket dari dinas kebersihan untuk kalian. Segera kuangkat dan mobil hingga barang-barang mereka mulai dari baju, perabot rumah tangga, hingga aksesoris Mira dan Bu Teti berhamburan bersama dengan sampah-sampah yang memiliki aroma yang sangat menyengat di hidung. Woi, kau apakan barang-barang kami? Teriak Bu Teti menatapi barang-barangnya yang sudah ada di atas jalan. Hendra dan yang lain ikut keluar. Kubuka jendela mobil, lalu mencondongkan sedikit kepalaku keluar. Harusnya kalian bersyukur. Aku sudah berbaik hati mengantar barang-barang rongsokan kalian kemari, tanpa dipungut biaya sepersen pun. Rini, kamu benar-benar tidak tahu etika. Ini barang-barang mahal. Kenapa kamu gabung dengan sampah? Omel Bu Teti. Salah sendiri.
Kenapa lama sekali mengambil barang-barang kalian di rumahku? Karena barang-barang kalian itu, rumahku sekarang menjadi sarang tikus dan kecoa. Wajah mereka seketika memerah. Bu Teti mengambil sebuah batu. Sebelum batu sampai mendarat, segera aku gas mobil dengan persenalan kosong. Tidak kayak lagi, asap hitam mengepul menyelimuti mereka. Sebelum hal tidak diinginkan terjadi, aku segera menancap gas mobil, meninggalkan mereka. Rini, tunggu pembalasan kami. Dasar perempuan aneh. Aku tertawa dalam mobil, melihat wujud mereka yang sudah menghitam, bak hantu di siang bolong karena asap solar yang keluar dari knalpot.